hak anak-anak adalah pendidikan. Pendidikan. Dan ini saya selalu sarankan Bapak Ibu sekalian, pesantren. Pesantren saya wasiatkan itu, kalau enggak ada Islamic boarding school silahkan. Kita selalu jadikan pesantren ini seperti tempat pembuangan anak nakal. Ya. Itu yang sekarang diyakini oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Yang didahulukan sekolah pemerintah, bukan kita masalahkan sekolah pemerintah, tapi ini sekolah umum dengan sekolah agama. Nanti kalau enggak diterima di negeri baru masuk ke pesantren. Keliru ini. Dari awal tanamkan ke mereka, nah ayah sama ibu mau kau masuk pesantren. Pesantren itu diajar sholat 5 waktu di masjid, dihafalin Al-Quran, diajarin hadis-hadis Nabi SAW, diajarin mandiri dan dewasa. Jelas sekali ini, manfaatnya besar. Dan dusta kalau ada pernyataan mengatakan nanti kalau anak saya jurusan agama nggak bisa hidup. Itu akidahnya lemah sekali. Justru orang-orang yang berada di jalan Allah itu Allah akan bukain rezekinya, gitu kan? Tidak benar sama sekali. Kami tidak pernah mendapatkan dai meninggal kelaparan, nggak pernah ceritanya. Tapi banyak orang tamatan umum mati kelaparan. Ini nggak benar ini. Syubhat yang tidak boleh sama sekali ada di benak kita. Syaitan yang membuat itu. Jurusan agama, agama bukan pilihan, agama kewajiban yang akan memandu dia menjadi orang baik, yang akan menjadi amal jariah buat kita. Bukan materi umum. Umum itu bisa dia kursus. Dia sudah lulus pesantren, dia masuk S1 agama pun bisa sampingan kursus komputer, bisa sampingan kursus bahasa Inggris, bisa sampingan kursus manajemen. Saya dulu sambil ngajar di Makassar, sambil ngajar di kampus, sambil saya kursus manajemen. Saya bisa luangin waktu, malam saya kursus 2 jam, saya bisa belajar ekonomi. Saya kursus komputer bisa, saya kursus bahasa Inggris bisa. Gak ada sesuatu yang menahan. Tapi kalau agama nggak ada istilah kursus ini, susah. Sekarang sudah mulai dibuat program pesantren kilat, itu pun 1 minggu, terus mau dipadatin maksimal 1 bulan, mau dipadatin terus paham semua agama, nggak bisa. Sedangkan dari SD saja, dari rumah, dari masih kecil kita sudah didik agama, sampai masuk pesantren selesai SMP SMA-nya, sampai kuliah pun masih ada hal-hal yang mesti diingatkan masalah agama. Bagaimana kalau hanya sekedar pas-pasan? Amanah itu di sisi Allah SWT. Jadikan mereka aset amal jariah. Pendidikannya penting Bapak Ibu sekalian. Tinggal jangan salah pesantren saja. Harus ditahu, telusuri pesantren itu benar nggak, bagus nggak, ngikutin manhaj sunnah nggak, benar-benar. Jangan sampai salah anak kita. Ini penting untuk diketahui. Ini hak anak loh, pendidikan. Di sini kita bedain hak yang setelahnya, hak anak perempuan, hak laki-laki dalam masalah pernikahan. Kalau hak anak laki-laki, kita bicara nafkah dulu. Hak setelah pendidikan adalah nafkah, dan nafkah adalah kebutuhan dasar, makan, minum, pakaian, segala macam. Ini ada perbedaan. Kalau untuk anak perempuan wajib sampai mereka menikah. Kalau untuk anak laki-laki wajibnya hanya sampai balik, sisanya sunnah. Makanya hak waris laki-laki 2 dan perempuan 1, karena kewajiban nafkah orang tua bagi anak laki-laki sampai balik. Kalau anak perempuan sampai dia menikah, walaupun dia jadi gadis tua sampai 50 tahun, tetap wajib orang tuanya nafkahi.